Untuk teori selanjutnya yaitu tentang database trigger. Trigger adalah blok BSQL atau prosedur yang berhubungan dengan tabel, view, skema, atau database yang dijalankan secara implisit pada saat terjadi sebuah event. Sebuah dari trigger adalah application trigger diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan sebuah aplikasi. Database trigger diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan data, seperti operasi DML atau event yang berhubungan dengan sistem, misal logon atau sudah yang terjadi pada sebuah skema atau database. Penggunaan trigger. Trigger dibuat sesuai dengan keperluan. Ada kalanya trigger perlu dibuat dan kadangkala tidak perlu dibuat. Trigger perlu dibuat pada saat membentuk sebuah aksi tertentu terhadap suatu event, memusatkan operasi global. Trigger tidak perlu dibuat jika fungsionalitas yang diperlukan suatu ada pada regular server, duplikat atau sama dengan fungsi trigger yang lain. Prosedur bisa dibuat dalam database, kemudian prosedur tersebut dipanggil pada trigger. Jika penggunaan trigger terlalu berlebihan, maka akan menyebabkan terjadi sifat ketidaktergantungan yang terlalu kompleks sehingga akan mempersulit pemeliharaan dari aplikasi yang besar. Gambar berikut merupakan ilustrasi dari penggunaan trigger. Pada gambar tersebut, database trigger check shall memeriksa nilai gaji pada saat suatu aplikasi mencoba untuk memasukkan baris baru ke dalam tabel employees. Nilai yang terletak pada jangkauan di luar kategori pekerjaan akan diabaikan. Sintak penulisan dari database trigger berisi komponen berikut: trigger timing untuk tabel before after instead of, trigger event insert update atau delete, nama tabel yaitu nama tabel atau view yang berhubungan dengan trigger, tipe trigger baris atau penyataan, statement, klausa when untuk kondisi pembatasan, trigger body, bagian prosedur yang dituliskan pada trigger. Komponen dari sebuah trigger ada 6, yaitu trigger timing, trigger event, nama tabel, tipe trigger, klausa when, dan trigger body. Berikut ini penjelasan komponen dari trigger. Trigger timing adalah waktu kapan trigger diaktifkan. Ada 3 macam trigger timing, yaitu before, trigger dijalankan sebelum DML event pada tabel. After, trigger dijalankan setelah DML event pada tabel. Instead of, trigger dijalankan pada sebuah view. Trigger event ada 3 kemungkinan: insert, update, atau delete. Pada saat trigger event update, kita dapat memasukkan daftar kolom untuk mengidentifikasi kolom mana yang berubah untuk mengaktifkan sebuah trigger. Contoh update of salary, jika tidak ditentukan maka perubahannya akan berlaku untuk semua kolom pada semua baris. Tipe trigger ada 2 macam, yaitu statement. Jika dijalankan sekali saja pada saat terjadi sebuah event. Statement trigger juga dijalankan sekali, meskipun tidak ada satu pun baris yang dipengaruhi oleh event yang terjadi. Row. Itu dijalankan pada setiap baris yang dipengaruhi oleh terjadinya sebuah event. Trigger tidak dijalankan jika event dari trigger tidak berpengaruh pada satu baris pun. Trigger body mendefinisikan tindakan yang perlu dikerjakan pada saat terjadi event yang menyebabkan sebuah trigger menjadi aktif. Contoh pembuatan trigger. Contoh berikut ini akan mengaktifkan sebuah trigger pada saat sebuah baris tunggal dimanipulasi pada tabel. Misal diberikan perintah DML untuk menunjukkan baris baru ke dalam tabel sebagai berikut. Departemen ID, colonial, bagian ID, values, seperti berikut. Ilustrasi dari trigger timing untuk event trigger adalah sebagai berikut. Jika DML statement berlaku untuk lebih dari satu baris yang ada pada tabel multiple row, semisal seperti ini, update employees salary, maka ilustrasinya seperti berikut ini. Ini sintak atau cara penulisan untuk pembuatan DML statement trigger. Create plus trigger. Kemudian contoh pembuatan DML statement trigger. Cara trigger di atas akan membatasi penyisipan baris baru ke dalam tabel employees, diperbolehkan hanya pada jam kerja mulai hari Senin sampai Jumat. Jika isu menyelidikkan baris baru di luar ketentuan tersebut, misal pada hari Sabtu, maka akan tampil pesan kesalahan. Kita berikut ini akan menguji trigger secure M dengan memberikan perintah SQL berikut ini pada jam di luar jam kerja sebagai berikut. Mengkombinasikan event pada trigger.
Beberapa event pada trigger bisa dikombinasikan dalam sebuah trigger dengan menggunakan predikat conditional, inserting, updating, dan deleting. Berikut ini akan dibuat trigger yang menggunakan predikat conditional, inserting, updating, dan deleting untuk membatasi manipulasi data pada tabel employees yang diperlukan pada setiap jam kerja mulai hari Senin sampai Jumat. Dan ini merupakan contoh dari query-nya. Sintak atau cara penulisan untuk membuat row trigger. Berikutnya akan dibuat row trigger dengan timing before untuk membatasi operasi DML pada tabel employees yang diperlukan untuk pegawai yang memiliki kode pekerjaan AD plus dan AD VPS serta memiliki gaji kurang dari 12.000. Kemudian dengan timing before untuk membatasi operasi DML pada tabel employees hanya diperlukan untuk pegawai yang memiliki kode pekerjaan ya seperti tadi. Jika kita mencoba menuliskan perintah SQL berikut, maka akan ditampilkan pesan kesalahan. Row trigger dilihat dari kolom sebelum dan sesudah perubahan data dapat dirujuk dengan menggunakan alt dan new qualifier. Alt dan new hanya digunakan pada row trigger. Alt dan new menggunakan prefix untuk pernyataan dalam perintah SQL. Jika qualifier ini terlibat dalam pembatasan kondisi pada klausa when, maka tidak digunakan prefix. Row trigger akan menunjukkan untuk wujud kerja jika banyak dilakukan update pada tabel yang cukup besar. Dan ini merupakan contoh yang menggunakan alt dan new qualifier pada row trigger. Untuk menulis hasil dari pembuatan trigger di atas, diberikan perintah SQL sebagai berikut. Kemudian ini adalah hasilnya. Akan disimpan record perubahan pada tabel audit mtable sebagai hasil dari operasi trigger. Untuk membatasi operasi trigger hanya pada baris yang memenuhi kondisi tertentu, maka digunakan klausa when. Berikut ini akan dibuat trigger pada tabel employees yang menghitung komisi yang diterima oleh seorang pegawai pada saat sebuah baris ditambahkan ke dalam tabel employees, atau pada saat dilakukan modifikasi pada gaji pegawai. Dan ini contoh dari query-nya. Pada klausa when menggunakan alt dan new qualifier juga dengan prefix. Untuk menggunakan new qualifier, gunakan before row trigger. Jika timing before pada trigger di atas diganti dengan after, maka akan dapat pesan kesalahan. Perintah umum. Berikut ini perintah umum yang digunakan pada trigger. Untuk mengaktifkan dan menonaktifkan, gunakan perintah alter trigger, disable, enable. Untuk mengaktifkan dan menonaktifkan semua trigger yang berlaku untuk setiap sebuah tabel. Untuk melakukan komunikasi ulang sebuah trigger. Untuk menghapus trigger seperti biasa gunakan drop. Semua trigger yang berlaku pada sebuah tabel akan dihapus pada saat tabel tersebut dihapus dari database. Ringkasannya, trigger adalah blok PLC atau prosedur yang berhubungan dengan tabel, view, skema, atau database yang dinyalakan secara implisit pada saat terjadi event. Tipe dari trigger adalah application trigger, diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan sebuah aplikasi dan database trigger, diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan data. Trigger dibuat pada saat yang tepat jika diperlukan, yaitu untuk membentuk sebuah aksi tertentu terhadap suatu event dan mengusahakan operasi global. Penggunaan trigger yang terlalu berlebihan akan menyebabkan terjadi sifat ketidaktergantungan yang terlalu kompleks sehingga akan mempersulit pemeliharaan dari aplikasi yang besar. Trigger berisi komponen trigger timing, trigger event, nama tabel trigger, klausa when, dan trigger body. Beberapa event pada trigger bisa dikombinasikan dalam sebuah trigger dengan menggunakan predikat conditional, inserting, updating, dan deleting. Pada trigger, nilai dari kolom sebelum dan sesudah perubahan data dapat dirujuk dengan menggunakan alt dan new qualifier. Ini adalah contohnya tabel barang, tabel log, fullness statement trigger nama IT coba yang melakukan pengecekan terhadap insert data pada tabel barang. Jika insert data pada tabel barang, maka masukkan data sekarang pada file tanggal dan komentar. Masukkan data file komentar, timing trigger
yang dipakai adalah filler. Jawabannya query-nya adalah seperti di bawah itu. Dan yang kedua, buat row trigger yang melakukan pengecekan terhadap insert data pada tabel barat. Jika insert data pada tabel barat, maka masukkan data tanggal sekarang pada pin tanggal dan pada field komentar diisi. Dan ini adalah jawaban dari query-nya. Oke, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf. Terima kasih.